apabila kita ingin membangun rumah ya, terutama rumah tinggal ya, masyarakat mungkin masih bingung ya, kita harus menghubungi siapa dulu? Apakah arsitek atau kontraktor atau langsung ke tukang ya? Ya, jadi karena tukang itu sebetulnya bagian dari pelaksana, Iya. iya kan, bagian Iya. dari pelaksana. Jadi memang kontraktor itu tidak punya kapasitas mendesain, apalagi tukang. Kemudian meskipun kontraktor itu punya arsitek ya, kadang kan arsiteknya tidak bebas karena sudah itu tadi di dalam kontraktor kan ya. Jadi idealnya ya arsitek itu dia independen karena dia kan membantu klien sebetulnya. Kalau beli alat elektronik dapat buku manual pasti. Iya, iya. Nah, kita beli rumah nggak dapat buku manual. Iya. Iya. How to operate Iya. rumah tinggal mestinya ada tuh gitu. Halo, selamat bertemu kembali dengan podcast kami, podcast A345. Masih bersama saya Doni, kemudian Mas Carlson, kemudian Mas Andi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik yang ya cukup menarik ya, yang terjadi di masyarakat gitu ya. Apabila kita ingin membangun rumah ya, terutama rumah tinggal ya, itu masyarakat mungkin masih bingung ya, kita harus menghubungi siapa dulu? Apakah arsitek atau kontraktor atau langsung ke tukang ya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas itu ya bersama Mas Andi dan Mas Carlson, sehingga kita dapat insight ya, dapat informasi yang apa istilahnya ya, yang berguna gitu, sehingga pada saat itu terjadi kita tidak akan bingung lagi, gitu ya, Mas Carlson, Mas Andi ya. Iya. Ada yang mau dulu? Nggak ada. Siapa dulu? Pilihannya cuma 3 itu tadi ya. Iya sih, sepengalaman saya. Secara umum Iya, ya. sepengalaman saya itu sih. Gitu. Kalau menurut Mas Doni kemana pilihannya, sarannya? Kalau menurut Mas Andi kemana? Pertanyaannya mesti angel. Sebelum ditanya dia curang ya. Ya karena apa namanya? Karena ya mungkin kita lebih paham ya, kami lebih paham mengenai apa namanya, proses apa istilahnya gitu ya, proses konstruksi atau life cycle project istilahnya gitu ya. Life cycle project itu ya otomatis kan sebelum bangunan itu dilaksanakan atau dibangun, terlebih dahulu kan harus sudah terpikirkan semuanya ya, baik dari sisi denah terutama ya. Denah itu nanti kan akan arahnya ke banyak hal ya, ke sirkulasi, ke zoningan gitu kan, macam-macam kan ya, sehingga nanti pada saat pelaksanaan ada acuannya gitu ya, ada acuannya. Nah, seringkali mungkin yang terjadi di masyarakat bisa jadi itu mereka tidak ke situ, jadi mereka langsung ke kontraktor atau bahkan ke mandor gitu ya. Gitu. Ya mungkin di situ yang akan kita bahas lebih lanjut ya. Iya. Ya, mungkin Mas Andi atau Mas Carlson mau menambahkan. Silakan. Ya udahlah. Karena saya ada beberapa pengalaman 2 atau 3 proyek ya, gagal ke saya untuk dibantu desainkan, dan akhirnya saya mengiyakan itu, memang mungkin itu keputusan yang benar. Jadi ada satu proyek si klien akhirnya memutuskan ke kontraktor saja, tapi ada satu proyek juga dia memutuskan akhirnya ke tukang saja. Jadi setelah saya pikir-pikir, sepertinya memang dilihat dulu kebutuhannya gitu loh. Kalau ternyata si klien setelah diskusi keputusan desainnya tuh udah pasti gitu loh, cuma benerin kamar mandi, ini semua sudah pasti dan itu yang terbaik, ya nggak usah pakai arsitek. Ya sudah, silakan Bu pakai tukang, dan ya nggak apa-apa lah kita menyediakan jasa ngobrol dan
konsultasi secara lisan gitu. Ya memang kalau memang kebutuhannya ibu seperti itu, sebenarnya tidak perlu arsitek dan memang betul keputusan ibu hanya nambah kamar mandi, perbaiki ini ya udah tukang. Tapi ada juga yang contoh proyek kedua, awalnya dia pengennya arsitek dulu gitu ya. Tapi setelah setelah diskusi panjang lebar, akhirnya dia memutuskan pakai kontraktor karena dia menghindari, saya nggak tahu ya, menghindari atau apa ya. Istilahnya merasa ada biaya bayar jasa arsitek yang jadi dia merasa sudahlah mas, keputusan saya sudah jelas, dana saya maunya begini, saya cuma perlu orang yang bangunin gitu. Nah jadi ya kita nggak bisa bergerak, maksudnya tidak semua harus ke arsitek dulu sih. Jadi lihat proyeknya, lihat kebutuhannya. Ya kalau memang tadi ya, kebetulan saya pernah mengalami 2 contoh kasus begitu ya begitu. Jadi tidak perlu, ya maksudnya kita harus bisa bisa menerima kalau memang tidak semua proyek itu harus lewat arsitek sih. Ini kalau menurut saya sih. Begitu. Oke. Ini kalau saya ya, ya. Jadi kalau memang ada beberapa waktu yang ya memang kadang nggak perlu arsitek. Jadi kayak yang disebut Mas Carlson yang di kasus pertama ya. Jadi ya benar, memang kadang ya kan cuman bocor kadang gitu ya. Tapi kalau konteksnya perubahan desain, mau renov kemudian atau mau bangun baru, ya. Oh ya. Kalau menurut saya bukan karena kami arsitek, tapi memang idealnya itu direncanakan dulu. Kan itu kan sesuatu yang mau dibangun ya. Kan direncanakan dulu. Jadi keinginannya bagaimana, kebutuhannya bagaimana, baru setelah itu kan dibangun. Jadi bukan bangunnya itu desainnya itu barengan gitu ya. Jadi kayak fast track atau malah ke tukang ya. Jadi karena tukang itu sebetulnya bagian dari pelaksana. Iya kan, bagian dari pelaksana. Jadi memang kontraktor itu tidak punya kapasitas mendesain, apalagi tukang. Kemudian meskipun kontraktor itu punya arsitek ya, kadang kan arsiteknya tidak bebas karena sudah itu tadi di dalam kontraktor kan ya. Jadi idealnya ya arsitek itu dia independen karena dia akan membantu klien sebetulnya, membantu klien, kebutuhannya klien seperti apa, keinginan seperti apa. Kan kadang klien itu kan bagaimanapun juga kan tidak punya ilmu dalam mendesain, merancang. Karena ini juga apa yang terjadi di kami, beberapa klien yang datang ke kita kan kadang sudah membawa denah kan. Kadang sudah. Tapi kan selalu denah yang dibawa klien itu kan sebetulnya mereka tidak paham karena selalu sirkulasi udara, bencana alami, macam-macam itu nggak pas gitu ya. Karena itu semua ada ilmunya dan ada keterkaitan. Sehingga disitulah peran arsitek sebetulnya ya. Posisinya itu ya sebetulnya idealnya ya ke arsitek dulu, sampai itu beres, clear. Jadi istilahnya debat macam-macam itu di situ. Karena belum dibangun. Nah, ketika sudah dibangun debatnya di situ, wah itu yang jadi berat. Biaya, bongkar, waktu, macam-macam lah. Tapi posisinya sudah terlambat gitu ya. Tapi kalau perangnya di awal, debatnya di awal sampai ini baru dibangun, itu meminimalisir terjadinya tadi yang semuanya jadi
energi, waktu, biaya, pikiran dan sebagainya. Jadi sia-sia. Kenapa? Karena menurut saya, ya ini perspektif ya, tapi nanti kita boleh diskusi ya. Setuju, Mas. Jadi orang yang mau bangun rumah ya, kita persempit aja ya, maksudnya biar Fokus. lebih fokus ya. Orang yang mau bangun rumah itu kan pasti investasinya besar. Dan dia nggak mungkin bikin rumah hanya untuk 1-2 tahun, pasti kan untuk minimal belasan tahun ya, sampai puluhan tahun ya, dia akan hidup di situ. Investasi uang, waktu, kesehatan dia hidup di situ itu kan jangka panjang. Jadi kalau dilihat dari situ ya, sebetulnya membayar fee arsitek itu sangat kecil jadinya. Investasi untuk membayar profesional arsitek ya sangat kecil, karena dia akan hidup di situ dalam waktu yang sangat lama. Ketika rumahnya itu sehat, ketika rumahnya itu nyaman, ketika rumahnya itu dia kerasan di situ, itu kan priceless itu, nggak bisa dinilai dengan uang. Jadi kalau menurut saya begitu sih ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kesimpulan sementara nih, kesimpulan sementaranya kan berarti tergantung kebutuhan klien ya. Ya. Kalau memang perlu porsi perencanaan, harus lewat arsitek dulu karena itu yang jalan terbaik ya. Tapi dalam kebutuhannya klien tidak perlu proses perencanaan dan sudah 90% keputusannya itu yang terbaik, misalnya hanya renovasi saja, itu tidak perlu arsitek. Iya, langsung ke kalau, tukang. kalau konteksnya itu ya. Tapi kalau konteksnya baru ya, bangun baru atau renovasi yang cukup kompleks ya, Perlu ya arsitek. idealnya perlu arsitek. Ya kan tadi saya bilangnya tergantungnya lihat kebutuhan Ya. perencanaan. Kalau Betul. perlu perencanaan harus Betul. lewat yang profesional, arsitek. Betul. Kalau nggak perlu perencanaan, langsung lewat tukang. Betul. Gitu. Bisa tukang, bisa kontraktor ya, tergantung sih. Gimana Ya. kesimpulan sementaranya? Setuju apa enggak? Tapi mungkin kadang gini, klien itu atau siapapun yang ingin membangun rumah itu orang awam ya, Iya. tentu saja, itu belum paham atau kurang paham Apa yang dia scope-nya. bayangkan gitu ya? Ya, scope-nya itu levelnya itu ini hanya renov atau ini redesign Iya, gitu. iya. Karena pengalaman saya itu, karena saya desain and build ya, Ya, saya itu selalu dihubungi oleh klien itu atau calon klien karena tahu saya bisa bangun ya. Iya. Tapi latar belakangnya karena mereka tahu saya arsitek, bukan karena mereka hubungi saya karena saya kontraktor, Oh, bukan begitu, oke. gitu. Jadi karena saya arsitek, saya di kontak, saya mau renov gitu katakanlah ya, nggak selalu bangun baru kan, malah sebagian besar mungkin renov mungkin ya. Saya mau renov, yang bagus gimana nih gitu. Bahkan untuk sekedar saya project recent ini ganti keramik kamar mandi gitu. Ya existingnya yang lama gitu ya, keramik lama, dia mau ganti granit. Nah, desain yang bagus tuh kayak gimana gitu. Iya, betul. Walaupun renovasi kecil tapi dia perlu seorang perencana. Betul. Setuju saya. Jadi- bahkan Sekecil sekecil kamar mandi Iya. ya, itu penentuan granit tile itu juga penting. Iya. Karena menyangkut keselamatan. Iya. Kalau Iya. dia kamar mandinya jenis basah, kamar mandi basah, kemudian material lantainya licin, itu bahaya. Nah, kadang di situ itu kan kelihatannya kecil ya, tapi kalau arsitek membantu itu Iya. udah dampaknya. Iya, termasuk juga ini apa keindahan, jadi faktor keindahan. Ya, Jadi betul. kadang mereka nggak pede untuk milih motif Ya, atau corak ya, granit yang betul, bagus itu betul, gimana. ya. Itu terserah kamu gimana Ya, ini ya. Kalau arsiteknya kan kamu gitu. Ya, betul. Gitu. Jadi pemilihan apa namanya ke saya itu karena tahu saya arsitek, bukan karena saya bisa bangun. Betul. Awalnya itu gitu ya. Ya. Gitu. Bahkan untuk sekedar ganti ini apa namanya carport tuh apa namanya Kanopi. kanopi carport. Ya. Kan sekarang banyak tuh desain macam-macam. Mereka bisa aja sih buka buku dan sebagainya, Ya. terus ditunjukkan ke tukang gitu ya, atau langsung ke kontraktor gitu ya. Ya. Tapi kasus yang nyampe ke saya itu
yang bagus ini yang mana sih? yang Dari sekian sesuai- banyak pilihan ini yang bagus yang sesuai mana gitu. dengan desain rumah saya Betul. gitu kan. Ya. Existingku kayak gini, aku pengen kayak gini. Lah dari sekian pilihan ini mana yang paling bagus untuk cocok untuk rumahku yang mana gitu. Berarti kalau kasus Mas Doni itu sebetulnya mereka sudah paham, Mas. Nah, karena kalau ya umum ya, pada umumnya itu kan masyarakat belum paham. Jadi mereka masih mindsetnya itu kalau mau bangun rumah ya ke kontraktor gitu, ke kontraktor atau bahkan langsung ke tukang gitu. Karena nganggep bahwa desain itu bukan sesuatu yang penting. Nah ini memang bukan kesalahan ya, tapi karena tidak tahu saja gitu ya, tidak tahu saja. Dan di sini kita pengen menyampaikan supaya masyarakat ini tidak salah karena investasinya itu sudah besar. Nah nanti kalau sudah dibangun rumahnya itu nggak sehat, nggak nyaman, kan sayang. Karena sudah terlanjur gitu ya. Karena bukan apa-apa, tapi karena nggak paham itu jadinya salah gitu ya. Mungkin saya bisa kasih contoh ya, simple aja. Jadi tampak depannya itu awalnya cat, kemudian dia mau tempel granit di tampak depannya itu, kayak travertin gitulah. Tapi ini tile ya. Ukuran existingnya itu nggak pas sama ukuran granitnya. Granitnya kan 60-60 tuh, katakanlah luasan yang ditempel itu 80 gitu misalkan. Walaupun dia tile, walaupun garisnya tipis, kan tetap kelihatan ya garisnya itu. Betul. Lah itu kan harus didesain. Iya. Butuh gambar. Tukangnya pun butuh gambar untuk tahu masang startnya itu mulai mana nih keramiknya saya potong berapa, saya taruh di mana. Nah, kalau tanpa gambar itu, tanpa desain di awal itu, bisa terus sudah dipasang garisnya nggak simetris gitu misalkan. Itu sangat bisa terjadi gitu. Iya betul. Itu. Jadi itu sesimpel itu aja, nggak usah terus kita misalkan mau ngubah kamar gitu, denah apa nggak usah sampai situ. Bahkan sesimpel masang keramik gitu aja. Gitu aja. Bahkan tukangnya pun minta gambar. Ini gambar gimana nih Pak? Saya harus masang dari mana dulu gitu. Gitu. Ya, mungkin sebenarnya yang tadi pilihan ABC tadi ya, mungkin Mas Andi sama Mas Doni bisa tanya lagi ke klien tersebut ya. Bisa jadi yang renovasi itu karena dulunya bangunnya langsung ke tukang. Jadi yang A, B, C tadi sebetulnya ada konsekuensinya. Kalau langsung ke tukang, bisa jadi nanti akan ada renovasi lagi. Iya betul. Ke kontraktor pun masih bisa ada potensi nanti renovasi lagi. Tapi kalau ke arsitek bisa jadi akan lebih lama, long term dan mungkin lebih baik gitu ya. Iya. Atau dia beli ini developer, nggak semua developer ngawur ya. Tapi sering saya alami kejadian itu renovasi karena dia beli rumah developer, terus ada ketidakcocokan gitu ya. Misalkan ini kasus ini real ini. Ada kamar mandi di atas, setiap di flush itu selalu bau, terus bawahnya bocor. Nah, ternyata setelah dibongkar itu belum ada lantainya. ternyata nggak dicor. Jadi memang kamar mandinya posisi di atas itu naik jadi diuruk gitu, tapi dia nggak dicor. Terus pipanya itu pakai 3 dim, sedangkan lubang WC itu kan 4 dim. Lah, otomatis kalau di flush kan dia keluar dari sini kan. Nah, terus karena ini uruk kan nggak dicor, kena tanah itu kan. Nah, itu bau. Terus dia meresap sampai bawah. Nah, saya nggak tahu apakah dulu rumah developer itu didesain oleh arsitek atau enggak, atau langsung kontraktor, saya juga nggak tahu. Ya gitu-gitu itu. Nah, contoh kasus yang sama juga pernah. Gitu-gitu itu. Pernah kloset gitu ya. Terus setelah sekian lama tuh kontak, ini kenapa ya bau, ini ada apa ya? Diperiksa semua rumah nggak ketemu. Akhirnya setelah saya curiga di toilet paling bawah ditelusuri itu pipanya kemana, nyampe ke septic tank atau enggak? Ternyata nggak nyampe. Betul. Itu di rumah yang sama, tadi saya cerita itu. Berhenti di bawah kamar. Jadi pipanya itu berhenti di bawah kamar. Gitu. Pantesan terus. Iya. Ya gitu-gitu itu. Hal-hal yang resiko. Saya bilang resiko kalau
sebuah pekerjaan itu tidak, ya saya nggak tahu apakah harus arsitek apa enggak, tapi minimal direncanakan, direncanakan dengan baik ya, direncanakan dengan baik. Jadi tukang itu ada panduannya gitu loh, manual dalam membuat itu begini sehingga renovasi setelah 5 tahun gitu ya ya 5 tahun kan waktu yang sedikit ya untuk sebuah rumah kan ya. 10 tahun. Sudah 5 tahun, baru 5 tahun sudah renov gitu loh, sudah ada perbaikan. Nah, itu bisa dihindari. Ya, betul. Itu belum termasuk kayak dak bocor atau plafon atas bocor gitu-gitu. Betul. Dan kalau sewaktu-waktu nanti rumah yang dibantu arsitek itu kan pasti ada gambarnya. Nah, gambar ini dokumen yang penting yang harus disimpan klien ya, karena nanti kalau suatu waktu mau pengembangan, mau renovasi, datanya ada, sehingga nanti plumbingnya di sini, gambar S-build, sehingga pengembangan itu mereka ada panduan yang jelas. Oh, berarti saya pengembangannya di sini, bongkar-bongkarnya di sini, jadi nggak sampai akhirnya merusak yang sehingga biayanya jadi membengkak. Betul. Saya kasih contoh fatal ya, kalau rumah itu nggak punya gambar S-build ya. Pada saat ada renovasi, kita mau bikin interior gitu misalkan di dalam gitu ya. Kemudian kita bor temboknya. Ternyata itu jalur pipa air bersih. Betul. Nah, itu sulitnya setengah mati itu. Betul. Itu sulitnya setengah mati. Gimana caranya kita mau berbagi? Iya, betul. Itu biaya juga. Betul. Akhirnya dijual rumah. Nah, kalau kita punya gambar S-build, kita kan tahu itu jalurnya itu di situ. Jadi jangan ngebor di situ. Iya, betul. Nah, S-build itu rata-rata ya dikeluarkan oleh ya pertama dari gambar bestek arsitek kan dasarnya kan. Kemudian ada gambar kontraktor S-build yang itu melaksanakan. S-build itu adalah gambar yang digambar ulang ketika proyek itu selesai atau rumah itu selesai. Jadi itu pertanggungjawaban oleh pelaksana dan itu penting untuk kedepannya ya kalau terjadi renovasi atau masalah gitu ya. Dan itu jarang, menurut pengalaman saya jarang sekali dipunyai oleh rumah tinggal oleh jarang owner. karena biasanya kalau meng-hire arsitek ya gambar kerja aja, nggak ada S-build drawingnya. Oke. Sebenarnya ada satu lagi yang kurang sih, kan kalau ini nggak tahu, mungkin bisa jadi untuk asosiasi, bisa jadi untuk kita juga ya. Kita kan kalau beli alat elektronik dapat buku manual pasti. Nah, kita beli rumah nggak dapat buku manual. How to operate rumah tinggal mestinya ada tuh gitu. Nah, itu bisnis yang bagus. Mari kita buku manual rumah mestinya ada itu. Jadi mungkin ini buat masyarakat ya. Jadi bukan karena kita ini arsitek terus kita ngomong begini, bukan, tapi ini adalah prosedur yang benar gitu ya. Dalam proses kalau mau bangun rumah atau mau renovasi itu tahap-tahapannya adalah dibantu oleh arsitek dulu, profesional. Karena arsitek itu memang dididik untuk menjadi perencana. Kuliahnya bertahun-tahun untuk menyelesaikan masalah-masalah desain dengan kasus-kasus desain. Lalu setelah jadi arsitek juga dia terus belajar dari pengalaman juga, sehingga Anda masyarakat ya itu kalau dibantu arsitek akan hasilnya akan maksimal. Jadi didesain dulu sampai Anda merasa ya ini yang saya inginkan, ini saya impikan. Baru setelah itu dibangun oleh kontraktor. Nah, tukang itu adalah bagian dari kontraktor. Untuk proyek-proyek skala kecil bisa jadi memang nggak pakai kontraktor, tak langsung tukang, tapi tetap harus digambar dulu supaya hasilnya maksimal tadi. Baru langsung ke tukang ya, atau kepala tukang, tapi yang bisa baca gambar, ya, sehingga hasilnya tadi bisa optimal setelah bangunannya itu selesai, setelah rumah itu selesai dan dipakai oleh Bapak Ibu sekalian yang mau bangun tadi ya. Karena kalau langsung ke kontraktor atau bahkan ke tukang, kan kontraktor itu sipil ya, dari sipil backgroundnya ya, itu kan nggak pernah diajari mendesain dengan penekanan yang khusus. Artinya kuliah selama sekian tahun itu khusus mendesain kan enggak. Mereka posisinya adalah sebagai pelaksana atau yang merealisasikan desain arsitek. Jadi
saling mengisi sebetulnya. Jadi arsitek itu ya ketika pelaksanaan dibantu oleh kontraktor, dan kontraktor ini dalam tim pembangunannya itu ada tukang gitu ya. Jadi saling mengisi dan saling membantu sebetulnya. Cuman ini supaya masyarakat paham ya. Jadi bukan langsung ke kontraktor, bukan, tapi prosedurnya adalah arsitek dulu, dirancang dulu, didesain dulu, biayanya bahkan direncanakan dari awal gitu ya. Karena dengan dibantu arsitek tuh biaya itu sudah muncul RAB-nya itu, sehingga terprediksi sehingga bisa jelas gitu ya, tidak buta gitu ya. Ini habisnya berapa ya, tiba-tiba wah. Terus setelah dibangun dong kok gelap ya ini, kok pengap ya ini ya, kok bau ya ini, jadi kayak gitu ya. Jadi itu bongkar-bongkar dan itu sangat resikonya besar gitu ya. Jadi begitu ya, mungkin Mas Carlson sama Mas Doni ada tambahan mungkin ini ya, karena tadi diawali dengan pertanyaan tukang dulu apa kontraktor dulu apa arsitek dulu, mungkin yang selain yang tadi disampaikan mungkin bisa dilihat dari orientasinya gitu. Biasanya kalau ini tidak bermaksud menjelekkan, cuma biasanya kan umumnya kalau kontraktor pasti kebanyakan profit oriented. Jadi gimana caranya untung kan ya. Keputusan-keputusan di lapangan, keputusan-keputusan desain yang terjadi adalah ya apa caranya ada profit gitu ya. Nah kalau milih tukang bisa jadi orientasinya ya pokoknya saya ada kerjaan itu Kang, disuruh apa ya kerjain. Oh salah ganti dinding, oh ya udah kerjain. Mau borongan, mau harian, orientasinya tukang, pokoknya ada kerjaan lah. Nah, kalau arsitek orientasinya gimana caranya yang terbaik tuh, tidak profit oriented, tidak bermaksud mengagungkan jasa sesuatu juga. Tapi kalau arsitek, semua keputusan desainnya tuh pasti diawali dengan niat baik gitu, diawali dengan nanti klien biar hidupnya lebih nyaman, lebih enak. Makanya tingginya tuh tinggi plafon 3,125 gitu. Itu ada alasannya. Kenapa lebar segini musuh? Kalau sekarang kan jawabannya musuh ya. Panjang musuh sekian, jadi panjang kali lebar sekian. Proporsinya sekian tuh karena itu kalau arsitek sudah mikirin ini skala yang terbaik dengan tinggi klien yang sekian gitu. Dengan ruang klien yang sekian gitu, jadi sudah mempertimbangkan itu semua secara holistik gitu. Nah mungkin itu yang tidak dipunyai oleh tukang dan kontraktor gitu. Mungkin itu sih tambahannya. Atau mungkin juga biasanya kan kalau sebelum proses desain kan kita sedikit banyak kan wawancara ya dengan klien dia. Di samping pengennya klien apa, kadang kita tanya Bapak Ibu berapa orang yang hidup di sini gitu kan. Terus kemudian Bapak Ibu bahkan sampai ada peliharaan nggak di sini gitu kan ya. Itu kan juga sampai ke situ kan desainnya kan. Ya, saya rasa kalau mungkin bukan arsitek nggak akan tanya sampai sedetail itu karena memang nggak terpikirkan gitu ya, nggak terpikirkan. Karena orientasinya lain. Mungkin begitu, gitu. Ya, oke, semoga ini menjawab ya. Ini memang kalau tidak menjawab bisa tanyakan lagi ke beliau yang ngangkat isunya beliau. Iya. Ini Mas Doni ini ya, monggo silakan ditutup. Sudah ya. Oke. Ya, itu tadi pembahasan kami bertiga ya mengenai mungkin ada beberapa kebingungan di masyarakat. Kalau saya mau membangun rumah itu saya harus kemana dulu sih gitu ya. Semoga tadi diskusi singkat kami bertiga tadi bisa menjawab pertanyaan itu ya. Kan tadi ada konsekuensinya, kemudian ada keuntungannya apa dan sebagainya. Nah, semoga bisa memberikan jawaban, bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam mewujudkan rumah impian ya, rumah impian Bapak Ibu sekalian. Baik, saya rasa cukup untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode podcast A345 berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sorry.